Ya, halo, dengan Hamdan di sini. Masih dengan alat yang sama dan juga topik yang sama, yaitu LiDCO Massimo, alat hemodinamik monitoring system. Setelah di video pertama kita membahas tentang installation guide dan juga pemasangannya kepada pasien, lalu video part 2 itu adalah standar operasional prosedur untuk non-invasive mode dan juga pengenalan beberapa parameter yang ada di alat ini dan juga fitur-fiturnya. Maka sekarang kita lanjut ke bagian part 3 ya. Jadi di part 3 ini saya telah merangkum beberapa pertanyaan ya, dan kemudian saya akan mencoba untuk menjawabnya. Jadi karena saya juga masih belajar, jadikan ini sebagai sharing ya, untuk menambah wawasan kita. Oke, sekarang kita masuk ke videonya part 3, yaitu Bincang LiDCO. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan pertama ya. Di sini dari Four Strokes Gaming. Ya, pertanyaannya keren. Info fungsinya Bang. Oke, dia bilang keren tapi masih berada fungsinya. Gak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Ya, secara kata ya, untuk hemodinamik ini, jadi hemo adalah darah dan dinamik ya dinamis gitu. Tapi secara pengertiannya, jadi darah yang mengalir secara dinamis dari jantung dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, monitor LiDCO ini memeriksa dan memantau hal tersebut dengan secara sistematis tentunya. Sehingga dengan memantau aliran darah itu, keluarlah banyak sekali parameter yang memang bisa dipantau, seperti cardiac output pun itu dapat dari aliran darah itu, stroke volume, dan berbagai macam parameternya. Nanti kita lanjut ke alat ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Ed Alup ya. Ini dari teman saya. Apa yang membedakan pasien monitor ini dengan pasien monitor pada umumnya? Ya, ini tidak termasuk pasien monitor sebenarnya ya. Jadi ini tuh monitor juga, cuman untuk memantau, dikhususkan untuk hemodinamik gitu. Tetapi bisa dikatakan juga ini bagian dari pasien monitor. Karena kenapa? Karena alat ini bisa dikoneksikan dengan pasien monitor yang ada di rumah sakit gitu. Bisa dikoneksikan dengan pasien monitor yang umum seperti itu. Dengan konektornya ada seperti ini contohnya. Dengan melihat gambar ini ya, alat ini tuh LiDCO monitor bisa dikoneksikan dengan pasien monitor yang lainnya melalui USB dan adapternya ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat gambarnya. 1 volt per 100 mmHg ya. Nah, jadi memang ketika dipasangkan konektornya dengan pasien monitor lain, maka LiDCO sendiri tidak lagi memerlukan manset ya untuk nilai referensi dan juga nilai kalibrasinya. Nah, dengan dikoneksikannya dengan pasien monitor itu, maka tampilan tekanan darah pun akan masuk ke monitor LiDCO ini, mengambil data dari pasien monitor lain gitu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga, masih dari Alup ya.
Apakah pasien monitor ini hanya dikhususkan untuk monitoring tekanan darah saja? Tidak ya, tekanan darah itu hanya sebagian kecilnya saja, dasarnya ya, yang memang asalnya dari tekanan darah juga. Hemodinamik ini bukan hanya tekanan darah aja, tapi banyak sekali parameter yang ditampilkan ya, seperti saya sebutkan tadi, ada aliran darah, ada volume darah, bahkan resistensi pada arteri pun bisa diukur di sini. Seperti itu, bisa dipantau. Oke, sekarang kita masuk ya ke bagian pertanyaan selanjutnya dari Ed Anissa ya. Assalamualaikum, izin tanya ke Hamdan, BSA kan luas permukaan tubuh ya. Emang pengaruh ke hemodinamik? Ini ya pengaruh ya, dan juga memang dibutuhkan gitu ya untuk body surface area itu. Memang benar yang dibilang, yaitu luas permukaan tubuh. Tentunya untuk luas permukaan tubuh itu akan berbeda antara dengan yang tinggi dan yang pendek, ataupun yang gemuk ataupun yang kurus. Makanya ketika pengisian pertama kali isi data pasien itu, kita mengisi nilai tinggi badan dan juga berat badan, maka itu harus sesuai dengan si pasiennya, data itu gitu. Untuk fungsi di alat ini, BSA itu dijadikan sebagai parameter dasar untuk untuk kalkulasi parameter yang lain ya, seperti parameter yang memiliki indeks luas permukaan tubuh gitu, indeks luas permukaan tubuh ya. Jadi seperti cardiac index, ada juga stroke volume index, ada juga yang systemic vascular resistance index gitu. Itu jika ingin mengetahui rumusnya, maka adalah seperti ini ya. Ini untuk cardiac index, dan ini untuk stroke volume index, dan satu lagi ini untuk systemic vascular resistance index. Bisa dilihat ya, masing-masing dibagi dengan BSA. Jadi untuk indeks itu contoh seperti cardiac output, tapi dibagi dengan BSA gitu. Jadi jumlah cardiac output itu per luas permukaan tubuh gitu. Tiap orang berbeda-beda seperti itu. Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Ed Hesain. Bang, itu yang ada blood pressure sama HR, yang dalam kurung itu apa bang? Oh, oke, kita lihat layarnya. Mungkin yang ini ya maksudnya ya. Nah, yang dalam kurung ini adalah MAP ya. Jadi MAP itu mean arterial pressure, atau tekanan rata-rata pada arterial kita. Seperti itu. Ini juga dapat dihitung ya, dengan rumusnya adalah seperti ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Di sini ada dari, masih sama, dari Ed Hesain. Sini. Bang, di kolom nomor 2 itu ada cardiac output, ada SP dan SPR. Itu saling berhubungan kah bang? Kalau misalkan kita tahu itu, emang kita tuh memantau apa bang di situ bang? Sorry bang, ini masih belum ada gambaran. Oke, gak apa-apa ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi kita lihat ke gambarnya. Nah, di sini dia ada gambarnya. Nah, untuk cardiac output, kemudian stroke volume, dan juga systemic vascular resistance itu bisa didapat dengan sekali pengukuran itu sebenarnya dalam satu titik itu ya, dapat semua gitu, lebih ke kinerja jantung dan juga aliran darah jantung, darah yang dialirkan oleh jantung, seperti itu. Jadi ketika kita lihat di sini nih ada gambarnya. Nah,
ketika kita klik start blood pressure itu kan akan naik ya, naik turun secara kurva. Nah, di kurva inilah ada loop, ada sistole dan diastole gitu. Nah, jadi untuk stroke volume-nya sendiri itu adalah liter per beat gitu. Jadi setiap kali jantung memompa dalam loop gitu, itu tuh berapa sih volume yang dihasilkan gitu. Nah, jadi kita lihat lagi gambarnya ya. Nah, itu. Sedangkan untuk cardiac output jumlahnya gitu. Jadi dalam 1 menit itu berapa liter yang dialirkan gitu. Dari banyaknya stroke volume yang keluar terus menerus, loop stroke volume keluar lagi gitu. Ternyata ada kecepatannya, liter per menitnya berapa nih yang dialirkan gitu. Dan untuk systemic vascular resistance itu mengukur kita itu bisa mengetahui ya, dengan ada nilainya SPR di sana, kita bisa mengetahui tahanan di vaskularnya gitu, di saluran aliran darahnya gitu, di nadinya. Nah, itu tuh ada tahanannya juga, ada resistennya juga gitu. Jadi dengan mengetahui itu kita bisa tahu apakah ini misalkan stroke volume-nya, jadi darah yang dialirkan per beat-nya kok kecil banget gitu, padahal heart rate-nya tinggi. Oh, ternyata kita bisa lihat systemic vascular resistennya. Oh, di sini resistennya terlalu tinggi nih gitu. Jadi kemungkinan ada gangguan di jalur aliran darahnya, entah itu ada kolesterol menumpuk kah, ada apakah seperti itu. Jadi macam-macam sekali yang bisa kita pantau di sini. Lihat ya, jelas ya gambarnya ya. Nah, itu dia fungsinya memantau di sini ya. Jadi ada tahanannya juga bisa kita pantau, ada kecepatan darah yang dipompa oleh jantung, ini menandakan dengan kinerja jantung kita juga, yaitu cardiac output ya. Jadi kita bisa tahu per menitnya berapa liter gitu. Dan kemudian ada stroke volume, itu yang memang menandakan per beatnya itu sekali keluar berapa liter gitu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ed Sinta. Halo Kak Hamdan, yang SPP sama HRP itu apa ya? Kayaknya baru lihat. Oke. Ya, untuk SPP di sini adalah stroke volume variation, dan untuk HRP ya, HRP itu adalah heart rate variation. Jadi ini tuh bisa dipantau memang secara bersamaan dan berbarengan sih ya. Kita lihat lagi ke gambarnya. Nah, misalkan dalam 1 menit itu untuk stroke volume gitu. Jadi ketika beat kan loop. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya. Nah, volume yang dikeluarkan dalam beat itu tidak selalu konstan gitu. Dia akan ada naik turun berapa persennya. Gitu. Ini akan berpengaruh kepada cardiac output juga. Semakin cardiac output tinggi, maka stroke volume pun tinggi gitu. Nah, jadi stroke volume variation-nya dia akan turun karena naik turunnya lebih sedikit. Seperti itu. Karena volumenya memang banyak, jadi hampir tersebar dengan rata-rata. Tapi ketika cardiac output-nya memang rendah, jadi yang dialirkan pun ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Jadi memiliki variasi. Semakin mendekati kecil dua-duanya untuk stroke volume ataupun heart rate ya, untuk yang variation semakin kecil itu semakin baik untuk normalnya. Seperti itu. Stroke volume variation kan kurang dari 15%. Nah, sedangkan untuk heart rate variation di sini kita hanya melihat mendekati 0 itu adalah baik. Misalkan di sini kan kita lihat ya heart rate-nya adalah 74 beat per menit gitu.
ketika heart rate variationnya ini ada angkanya, maka ada salah satu mungkin ada beberapa beatnya itu yang berdekatan, misalkan kayak lup dup lup dup lup dup dup, nah seperti itu misalkan gitu. Jadi ini juga sangat menandakan bahwa ada kelainan pada jantungnya gitu. Jadi memang semakin mendekati nol untuk heart rate variation itu semakin bagus, seperti itu. Ya, untuk rumus-rumusnya untuk cardiac output adalah seperti ini. Kemudian untuk stroke volume ini juga kita bisa kalkulasi juga ya dengan rumus yang seperti ini. Dan ada satu lagi, ini adalah systemic vascular resistance. Sama, ini juga ada rumusnya juga. Ya. Oke, kemudian ini adalah untuk rumus SPP ya, untuk stroke volume variation. Oke, untuk heart rate variation tidak ada rumus ya, itu memang kita dideteksi dari alatnya sendiri. Jadi memang langsung mendeteksi via finger cup-nya. Jadi itu tidak bisa lewat kalkulasi, memang harus dipantau dan diperiksa seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari @Rina Arsila. Halo Kak Hamdan, untuk fluid challenge itu kan simulasi pemberian cairan. Indikator penting fluid challenge apa Kak? Oke, untuk fluid challenge ini mungkin ada before fluid challenge dan juga after fluid challenge gitu. Apa sih yang harus dilihat gitu ketika fluid challenge itu gitu ya? Nah, untuk fluid challenge itu jadi misal pasien hipotensi. Nah, ya oke, untuk fluid test challenge-nya ya, jadi kita harus melihat dulu berapa sih nilai cardiac output-nya, terus berapa juga nilai stroke volume-nya, kemudian berapa juga nilai systemic vascular resistance-nya. Itu terkait dengan tahanan di aliran darah tubuh ya. Jadi kapan dilakukannya? Ketika stroke volume itu nilainya lebih rendah dari nilai normal. Dan juga tentu cardiac output-nya pun kecil gitu. Disitulah kita bisa melakukan untuk fluid test challenge. Nah, seperti di sini nilainya 40 ya. Untuk nilai normalnya kan dia di 60-100 stroke volume. Nah, kita langsung start saja fluid challenge. Kita pilih di sini fluid test challenge-nya ya. Kita pilih crystalloid. Nah, ini dia. Nah, ketika fluid test challenge itu, jadi stroke volume variation kan memang tinggi ya, karena volume jantungnya, karena cardiac output pun kecil ya, jadi variasinya tinggi gitu. Kadang-kadang dalam satu beat itu volumenya tinggi, kadang juga dalam satu beat volumenya rendah seperti itu. Dan di sini juga malah memiliki heart rate variation ya, ada detak jantung yang tutup gitu, seperti itu sampai 1% di situ ya. Nah, di sini kita melihat ya, dia mulai naik ke 9%, fluid challenge dalam progress gitu ya. Nah, untuk stroke volume variasi ya, nah jadi ketika stroke volume naik, maka stroke volume variasinya dia akan turun gitu. Jadi istilahnya lebih ke semakin tinggi cardiac outputnya, stroke liter per menitnya kan udah tinggi nih gitu. Jadi volume darah itu memang udah banyak volume cairan itu gitu. Jadi variasi dalam tiap beatnya pun per liternya jadi akan lebih stabil gitu, lebih tetap gitu di situ ya. Nah, itulah untuk pemberian fluid test challenge-nya gitu. Jadi stroke volume variation-nya dia akan turun. Ini untuk after-nya ya. Stroke untuk after fluid test challenge yang dilihat itu adalah
untuk stroke volumenya dia akan naik lebih dari 10% itu, maka dikatakan responsif terhadap cairan. Artinya pasien bisa diberikan cairan. Tapi ketika kurang dari 10%, maka pasien tidak bisa diberikan cairan gitu. Dan persyaratannya setelah naik lebih dari 10% itu, stroke volume tetap tidak melebihi nilai normal ya. Jadi ketika nilai stroke volumenya memang sudah 95, itu kan belum 100 nih, dikasih cairan, maka bisa dikatakan not responsive. Karena apa? Ketika diberikan cairan kan minimal 10%. Jadi itu tidak bisa untuk diberikan cairan tambahan gitu. Dan kemudian untuk stroke volumenya, stroke volume variationnya dia akan semakin kecil gitu. Oke, paham ya? Ya, seperti itulah gambarannya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke pertanyaan terakhir. Ini dari @dini. Halo Bang Hamdan, memang untuk hemodinamik itu bisa untuk pasien apa? Terus kondisi seperti apa dan dipakai di ruang mana saja? Oke, sekarang kita akan coba jawab ya. Jadi memang terkait hemodinamik ini alatnya kan bersifat memantau sebenarnya ya. Dan dari memantau itu kita bisa tahu berbagai hal gitu di situ. Gitu. Dan harusnya dokter lebih tahu sih tindakan apa yang akan dilakukan ketika mengetahui hemodinamik si pasien tersebut. Gitu. Nah, jadi untuk pasien apa ya, mungkin sebagai gambarannya ya, untuk pasien yang memiliki ya kendala-kendala pada sistem kardiovaskularnya, pada sistem kerja jantungnya, pada aliran darahnya, seperti itu untuk pasiennya. Kemudian kondisinya ya, terkait kondisi ya di sini. Oke. Karena tadi kan pasien apa ya, untuk kondisi mungkin alat ini bisa juga ya digunakan dalam hal seperti kondisi sebelum operasi bisa dipakai, saat operasi, dan setelah operasi. Nah, apalagi setelah operasi itu ya, pasien kan hampir rata-rata kalau setelah tindakan operasi itu pasien itu kehilangan cairan gitu. Kehilangan darah yang cukup banyak gitu. Nah, saat itu juga alat LIBCO ini, hemodynamic monitoring system ini sangat penting sekali gitu digunakan untuk memantau kinerja jantungnya, terus memantau aliran darahnya, seperti itu. Kemudian untuk di ruang mana saja? Ya oke. Untuk di ruang mana saja ya tentunya dari penjelasan tadi ya, kita bisa sebagai gambaran mungkinnya bisa di OK juga bisa, kemudian di ruang ICU juga bisa gitu. Tergantung sih dari dokter ingin menempatkannya di mana dan sesuai kebutuhannya, seperti itu. Ya, itulah pembahasan kita ya tentang LIBCO Masimo ya di dalam sesi ini, yaitu bincang LIBCO gitu. Jadi ya untuk kesimpulannya memang untuk alat ini ya memantau aliran darah gitu ya yang bersifat secara dinamis. Manfaatnya ya memang sangat banyak gitu. Jadi dengan parameter-parameter yang ditampilkan di alat ini, kita itu bisa memperkirakan apa yang harus dilakukannya gitu. Itu dokter yang memutuskannya. Nah itu ya oke, mungkin itulah untuk pembahasan kali ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi gua guidance untuk Glitch Challenge di alat LIBCO Masimo. Jika Anda ingin tahu tentang alat ini, maka Anda bisa langsung menghubungi kontaknya. Saya sudah mencantumkan di deskripsi dan di bawah ini ya. Langsung hubungi PT Madesa Sejahtera Utama. Saya Hamdan dan terima kasih.